Shalom dan selamat tengah hari semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama sekali lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri untuk memulakan kebaktian pada pagi ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Oleh-Mu
setiap kami Tuhan. Tuhan, ini hidup setiap kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, perkenankan setiap kami Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama kita katakan, Tuhan, inilah hidupku. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang Engkau Tuhan. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami mau jadi hamba Yesus. Haleluya.
hari ini bersama. Bapa yang Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus mengajar bahwa apa yang kami lakukan kepada orang yang paling tidak layak, kami lakukan juga kepada Dia. Berilah kami kehendak menjadi pelayan orang lain, seperti mana Dia adalah pelayan kepada semua orang yang mengorbankan nyawa dan mati untuk kami. Tetapi sekarang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mendengarkan pembacaan pertama. Pembacaan pertama dipetik daripada Roma pasal 12 ayat 3 sehingga 8. Roma pasal 12 ayat 3 hingga 8. Dibawa tajuk persembahan yang benar. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berfikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Inilah firman Tuhan. Jemaat Tuhan dijemput berdiri untuk mendengarkan pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Inilah Injil Kristus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan terus memberi pemahaman kami yang lebih mendalam lagi. Bukan saja dapat memahami, tapi adanya kekuatan yang Engkau tu berikan, iman yang ada di dalam Engkau, kami dapat mempraktikkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Semua anda gunakan 1 minit untuk kongsikan dengan kiri anda, kanan anda tentang kehebatan kamu. Bilang apa dah? Bukannya untuk apa tu menunjuk show off. Bukannya. Tapi memang ada kehebatan kamu. Kehebatan mungkin kamu bilang, saya pandai memasak, saya pandai buat tukang, saya pandai berdoa, saya pandai memain muzik. Ya, 1 minit. Kongsikan dengan kiri kanan anda. Okay? Apakah kehebatan kamu? Jangan malu-malu bilang, dah adalah. Tapi hatinya ada 100 tu kan? Yeah? Dah adalah, mana ada. Jangan, kongsikan saja. Tidak semestinya sangat hebat, tapi yang pentingnya kamu adalah. Jangan kau bilang, oh sangat pandai memasak baru bilang pandai. Tidak. Yang penting kau tahu. Kau rasa itu kehebatan kamu. Ayo. Ada 30 saat lagi. Lagi. Saya tahu tuh panjang tuh senara itu kan. Sepuluh saat lagi.
Okey. Nah, siapa tadi kamu tengah kan lebih daripada 5 punya? Lebih daripada 5 kehebatan. Ada. Bagus ya. Cuma PM sangat jujur. Ya, Chinese sama English tu, nah ada lah. Katakan kepala kiri kanan kamu sekali lagi, semua ada kehebatan tu. Amen. Jangan kita percaya bilang, oh ada lah, itu tipu punya tu. Tak ada satu kenyataan pun kau boleh katakan sendiri, saya tidak ada kehebatan. Pasti ada. Sebab Tuhan mencipta dunia, dia bilang bagus. Waktu dia cipta manusia, dia bilang sangat bagus. Amin. Jadi kita ini ciptaan Tuhan. Pastinya ada sesuatu yang di mana Tuhan letakkan dalam diri kita, dalam pribadi kami, kita ini, untuk kita menggunakan kehebatan itu sebagai pekat kepada orang ramai. Ya, tidak ada seorang pun layak ataupun berhak untuk mengatakan saya tidak berguna. Pasti berguna tu. Itulah yang di mana kita lihat tajuk ini melengkapi tugas sebagai murid. Minggu lalu kita sudah mengatakan di Matius pasal 24 bahwa hari kiamat itu akan datang. Maksudnya dunia ini akan berakhir. Jadi sebelum berakhir ini yang akan terjadi. Ya, yang kita harus pastikan kita sampai ke penghujung itu. Hari ini Matius pasal 25 adalah tentang waktu kita sampai ke titik penghujung ini. Bukan di sini, tapi di sini. Apa yang akan terjadi? Itulah di Matius pasal 25, dia memulakan dengan mengatakan perumpamaan. Dia bahasa Indonesia menterjemahkan bahwa apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Pada waktu itu, kerajaan surga seumpama 10 gadis. Ini adalah tentang kerajaan surga. Okey. Jadi selama ini kita memang hidup dalam kerajaan surga ini, yang di mana banyak kasih karunia, banyak pengampunan, banyak perkara yang berlaku. Peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, kita teruskan hidup ini. Tapi waktu sampainya penghujung itu, ini yang terjadi. Sebab kerajaan surga yang pada waktu itu kelihatan, ia adalah berbeza daripada kerajaan surga yang kita melalui sekarang. Sebab kenapa? 2 perumpamaan. Satu tentang 10 gadis. 10 gadis ini diberi tugas untuk menunggu pengantin lelaki ini, mempelai lelaki ini datang. Supaya waktu dia datang, mereka berada di sana untuk mengangkat lampu itu. Pastinya mungkin gelap lah, kan? Dia ditugaskan untuk mengangkat, menjaga lampu itu. 10 gadis ini yang kita mengatakan ada 5 yang di antaranya bodoh, 5 di antaranya bijaksana. Sama-sama diberi tugas yang sama-sama harus menunggu mempelai lelaki datang. Sama-sama diberi minyak supaya mereka ada lampu yang cukup, minyak yang cukup untuk menyalakan lampu. Dan kisah bilakah mempelai ini, lelaki ini, pengantin lelaki ini akan datang. Kita boleh lihat bahwa tak ada kelebihan bagi gadis yang bijaksana itu. Tahunya bahwa bilakah mempelai lelaki ini akan datang. Dia hanya tunggu. Tapi yang pasti sebab dia bijaksana, dia sediakan minyak yang cukup. Dan kisah laki itu datang, pengantin datang tu jam 2, jam 3, jam 4 kan? Dia masih ada minyak yang cukup untuk menyalakan lampu itu. Yang bodoh, tidak. Mereka tidak menyediakan minyak yang cukup. Okay? Yang akhirnya kita boleh tahu cerita itu bahawa yang bijaksana itu dijemput masuk bersama-sama mempelai lelaki. Tapi yang bodoh itu sebab beri minyak, nanti kembali sudah terlewat sudah. Dia bilang, Tuhan buka pintu. Dia bilang, aku mau kasih tahu kamu, aku tidak kenal kamu. Ini bermaksud
walaupun kita sudah tunggu di sini, tapi kalau akhirnya kita gagal menyalakan lampu itu, ia akan ditolak di luar pintu jamuan itu. Okey? Itu perumpamaan yang pertama. Kedua adalah yang kita akan lihat di ayat 14 hingga 30. Sebab 14 dia katakan, sebab hal kerajaan surga. Sama juga, apa yang dikatakan di sebelum itu adalah sama dengan perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk melihat bahwa talenta yang telah Tuhan berikan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Okay? Penerjemahan asal di sini adalah 5,000, 2,000 dan 1,000 perak. Maksudnya mereka diberi wang untuk pergi membuat bisnes perniagaan. Jadi ini perumpamannya bahwa seorang yang bisnes ataupun seorang tuan, dia mau pergian ataupun melancong ke luar negeri, dia memberikan talenta ini kepada hambanya untuk menjaga dan menggunakan talenta itu. Yang kita akan lihat bagaimana kita menjadi seorang murid yang dapat melengkapi tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dua perkara ini. Pertama, ia dipercayakan oleh Allah. Untuk melengkapi tugas ini, kita harus tahu bahwa ini adalah dipercayakan oleh siapa? Allah. Seperti ayat 14. Waktu dia ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Maksudnya Tuhan tahu kita boleh pakai talenta itu untuk melayani, melakukan sesuatu di dalam kerajaan surga ini. Yang Tuhan tahu bahwa kita ni boleh tu. Itulah sebab jangan cakap bilang saya tidak boleh. Malaysia pun boleh. Kenapa Kristen tak boleh? Betul? Jangan kita sekali-kala, ayo kita doa, aku tidak pandai, aku tidak tahu, aku tidak boleh. Bobby membuat penginjilan, aku tidak boleh. Baca kitab, aku tidak boleh. Jangan. Sebab saya percaya Tuhan akan mempercayakan talenta itu, ataupun dalam sejarah rohanian, itu adalah karunia yang kita boleh ambil, pakai untuk kerajaan surga. Amen. Ya. Jadi kalau kamu tidak tahu, kamu tidak ada, puji Tuhan, setidak-tidaknya kau tahu, kamu tidak ada. Jadi kalau yang tidak ada, tapi Tuhan pakai untuk kamu, bahwa ada bisnes tu yang kamu harus lakukan, minta sama Tuhan. Sebab saya percaya Allah akan mempercayakan itu kepada kita. Amin. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa ayat di sini seperti yang dikatakan di 1 Petrus. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang seperti pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan dan dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dan segala sesuatu kerana Yesus Kristus, dialah yang mempunyai kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita ni semua dipilih dan diberi karunia ni sesuai supaya seorang tu dapat perolehnya dan memakainya. Jadi saya percaya Tuhan tidak mau kita menjadi seorang yang baik. Tuhan mau kita menjadi seorang yang terbaik. Terbaik ini bermaksud kalau Tuhan kasih kita 5 talenta, jangan kita puas hati, oh, aku sudah buat 3. Okey bah, aku lebih baik daripada orang yang buat 1 sahaja. Jangan. Sebab Tuhan tidak akan siap untuk meminta. Kalau dia bagi kita 5, dia minta 5 tu. Seperti dia katakan kita harus mengasihi dia dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Maksudnya 100%. Jangan kita bilang, oh aku sudah okey, nanti Tuhan datang, aku sudah siap
Aku sudah buat 4.9 talenta. Kalau Tuhan bagi 5, pastikan kita kembalikan 5. Amen. Jadi waktu kita melayani, kita tahu tuh Tuhan telah memberikan kita apa yang dikatakan sesuai. Kita tidak perlu bandingkan dengan orang lain. Ataupun kita tunggu kita ini seperti orang lain baru kita melayani. Maksudnya kalau seorang berdoa syafaat, wah luar biasa. Dia doa tu, wah sampai tempat bergegar. Itu karunia yang luar biasa. Tapi kita tidak perlu tunggu. Nantilah aku berdoa, mau jadi pendoa syafaat waktu ibadah, nanti dulu aku mau tunggu seperti dia baru saya berdoa. Tak, kita akan doa mengikut karunia yang ada. Walaupun saya doa ini tempat tidak bergegar, aku masih berdoa. Amin. Sebab itu yang terbaik untuk saya. Aku tidak perlu menjadi sama baik dengan orang itu. Aku jadikan yang terbaik, aku melayani sudah. Sebab itu ya yang dikatakan sesuai yang diberikan kepada saya, yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat 3 hingga 8 seperti yang dibacakan tadi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikir hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu juga, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita memberi banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu memberi tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu iman, jika karunia adalah untuk penubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Jika karunia melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi bimbingan, hendaklah dia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjuk kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Ini adalah karunia yang dimana dibagi untuk semua. Jangan kita bilang hanya di karunia di 1 Korintus pasal 12. Karunia memperterjemahkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, karunia iman, karunia kata-kata hikmat, karunia kata-kata pengetahuan, karunia untuk menginjil, karunia untuk menyembuhkan. Itu adalah karunia yang luar biasa, yang khas, rema. Ini adalah karunia yang logos. Semua orang dapat memilikinya. Maksudnya tak kisah kamu dari latar belakangnya dari mana. Bapa sudah fasa Alkitab yang kamu telah baca. Berapa kali kamu ikut ibadah. Berapa wang yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Tak kisah. Ini dibagikan untuk setiap orang. Yang dipanggil menjadi jari, pakailah. Yang dipanggil menjadi mata, lengkapilah tugasmu. Amin. Sebab itu yang dipercayakan oleh orang lain. Kita tidak perlu iri hati dengan orang lain. Kenapa dia pandai khotbah, aku tidak pandai. Kenapa dia pandai berdoa, aku tidak pandai. Itulah tadi aku suruh kamu mengkongsikan apakah kehebatan kamu. Sebab ada yang di dalam kamu, orang tidak ada tu. Amin. Jadi jari itu yang jari boleh lakukan. Telinga tak boleh pakai, tak boleh guna. Padahal telinga mau jari yang tolong. Tapi apa yang jari mau telinga lakukan, jari tak boleh lakukan. Telinga untuk mendengar, jari boleh mendengar. Tapi sama-sama kita di sini adalah sesuai untuk bahagian tubuh yang kita dipanggil. Sebab itu yang Tuhan mau, Dia mempercayakan itu kepada kita, supaya kita boleh melayani antara satu sama lain. Amin. Mungkin kamu bilang, jadi berapa banyak? 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama.
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kalau Tuhan yang mau kita terima 5, Dia akan bagi 5. Jangan risau. Yang penting kamu pakai. Kalau Tuhan bilang mau kasih 2, terima siap 2 dan pakai. Jangan ambil 1, pergi tanam. Itu nanti kita lihat bagaimana yang tidak pakai itu menipu padangnya. Jadi ini yang kita lihat. Kita tidak perlu risau ataupun iri hati dengan orang lain. Tapi apa yang Tuhan bagi pasti menurut kehendaknya. Sebab seperti saya, karunia saya bertambah dan berbeza. Waktu saya melayani di 4 gereja yang berbeza. Satu di Tawau, satu di Indonesia, 2 di KK. Okay? 4 gereja ini pun berbeza. Walaupun ada karunia yang pasti harus ada, seperti khotbah, seperti penginjilan dan sebagainya. Tapi ada yang saya pakai di Indonesia tidak dipakai untuk di sini KK. Walaupun KK 2, satu Christchurch, satu di sini. Apa karunia yang saya pakai di Christchurch tidak semestinya saya pakai di sini. Sebab jemaat yang berbeza, waktu berbeza, tempat berbeza, budaya berbeza, cara saya melayani pun berbeza. Tapi pastinya Tuhan mengikut kehendaknya. Dia akan bagi supaya kita dapat melayani dengan terbaik, dengan berkesan. Okay? Waktunya kita melengkapi tugas kita. Amin. Jadi kalau anda telah diberi satu tugas, diberi satu talenta, pastikan kamu melengkapinya dengan baik. Jangan buat kesilapan. Tadi pagi, biasanya saya bangun jam 5.45. Supaya saya siap 6.30 tu akan sampai di office dan berdoa dan sebagainya. Sebelum jam 7 akan masuk ke gereja dan melayani sampai sekarang. Tadi pagi bangun, saya biasanya itu alarm yang bunyi dulu, baru saya bangun. Kalau saya bangun dulu, alarm belum bunyi, saya tahu tu saya bangun lebih awal. Jadi tadi pagi saya bangun masih gelap dan alarm belum bunyi lagi. Aku, pasti awal. Jadi saya ambil peluang untuk, ayo tunggu dulu, masih awal wah. Okay, masih awal, saya santai-santai dulu. Tapi dalam hatiku, macam Roh Kudus yang katakan, pergi tengok handphonemu. Aku tidak buat begitu tu. Aku tak biasa di mana bangun tengok handphone dulu. Aku bangun buka mata dulu, tidak tengok handphone tu. Ada yang mungkin belum buka mata sudah tengok handphone. Aku tidak cek tu, tapi heran. Itu Roh, cek handphonemu. Aku, kenapa? So lama kan, okey, aku pergi cek lah. Tengok handphone jam 6.20. Habis. Aku tidak cakap mati, tapi habis. So lambat sudah. Ada 10 minit lagi aku mau sampai ke pejabat sudah. Habis. Apa yang terjadi? Tak tahu kenapa. Aku put dalam silent mode bah. Langsung aku ya memang lepas tu aku masih sempat lewat sikit lah. Waktu sampai kerja masih sempat nak lewat. Tapi perasaan tu lain. Perasaan tu sangat menakutkan sebab macam mana ni? Oh aku lambat sudah. Habis. Sampai di office masih aku bilang habis. Macam aku terpaksa duduk, aku bilang okey, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku pastikan aku pakai semua ni, jangan ketinggalan. Aku diam mana sampai sini, ini ketinggalan kah, ini hilang kah? Aku pasti okey. Sudah, okey, pergi ibadah. Perasaan tu lain sebab lambat bangun. Okay? Saya tidak mau tugas itu tidak sampai, tidak dikenapi. Jadi saya percaya kalau kita dibagi satu talenta, pastikan kita buat. Bila habis, kau buat saja sampai Yesus kembali. Ataupun kita dipanggil oleh Tuhan. Itulah waktunya kita bilang selesai tugas kita. Kenapa? Kita akan lihat sama-sama di Efesus pasal 2:10. Kerana kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita ni dicipta oleh Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Buat sesuatu. Amin. Jadi katakan kepada kiri kanan Anda, buat sesuatu. Jangan tidak buat apa-apa, harus buat sesuatu. Kau mau angkat kerusi kah? Angkat kerusilah. Kau mau jadi penyambut tetamu, jadi penyambut tetamu. Kau mau jadi pemain musik, jadi pemain musik. Buat sesuatu. Jangan tidak buat apa-apa. Sebab inilah kedua. Poin yang kedua, dia diharapkan oleh Allah. Maksudnya di sini di ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan penghidungan dengan mereka. Penghidungan apa? Dia cek akaun kamu. Mana akaun kamu? Aku kasih 5 talenta, mana akaun kamu? Kita harus sediakan apa? Report card bah. Apakah hasil yang kita telah lakukan selama ini dan bawa akaun itu kepada Yesus waktu penghidungannya. Kan buku penghidungan kan? Dia akan menghidungkan apakah yang telah kita lakukan. Inilah. Yang 2 tu, yang 5 sama 2 talenta tu mereka untung. Ya, apa yang Tuhan katakan kepada mereka di ayat 23. Nah, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa. Kalau kita telah melengkapi tugas kita dan memberi penghidungan itu kepada Tuhan, apa yang Yesus katakan, Tuhan itu akan mengatakan bagus, baik. Biar kau 5 ke 2 sama juga pujiannya. Yang penting adalah masuklah mengikut kebahagiaanku. Maksudnya kita boleh masuk dalam surga. Masuk dan peserta dengan dia untuk kebahagiaan yang selama-lama itu. Tapi yang tidak buat itu, apa yang terjadi di ayat 26? Dia kata, aku tahu kau orang yang kejam. Kau menuai walaupun kau tidak menabur. Kau mengumpul walaupun kau tidak buat apa-apa. Jadi saya takut, dia bilang, saya takut saya kuburkan, saya tanam talenta itu. Wah, ini Tuhan yang menjawab dia di ayat 26. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kerana itu, sudahlah, seharusnya uangku yang itu kau berikan kepada orang-orang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Maksudnya, kau sudah tahu, aku ni kejam, aku ni menuai di tempat yang tidak menabur, aku mengumpul di mana tempat aku tidak menanam. Kau harusnya simpan di bank daripada kau tanam. Kau simpan di bank ada bunganya sikit. Buat sesuatu. Saya dulu ingat waktu pengakap, saya tahu saya punya pemimpin itu kejam. Ini kejam bukannya dia bunuh. Kejam, perkataan asas ini ada heartman. Maksudnya dia sukar untuk dilayani. Macam pemimpin pengakap saya lah. Kau buat apa sih kan, dia masih mau ketawa tu. Susah kau melihat dia ketawa tu. Kami dapat nombor 2, dia masih tidak ketawa. Dia bilang, nombor 2, harusnya nombor 1 tu. Okey. Itu pun dapat nombor 1 jangan. Lain kali kekalkan nombor 1 tu. Macam mana tu? Kau buat apa, dia masih tidak mau ketawa. Tapi yang saya pilih, sebab saya tahu dia orang begitu, saya akan cuba melakukan apa yang terbaik. Walaupun dia belum ketawa lagi. Sebab dia adalah pemimpin saya adalah anggota di pengakap tu. Kecuali saya keluar daripada pengakap tu. Kalau satu hari saya masih di sana, saya akan buat. Tapi di sekolah saya,
pengetua kan? Ya, pengetua saya itu kejam juga. Dia ambil rotannya bukan begini itu, bukan begini itu, macam tu golf punya. Dia jalan dia begini tu. Hari Isnin, waktu perhimpunan kan dia ambil tu. Ada semua yang telah disenaraikan tu untuk didenda. Dia pukul tu memang pro main golf. Dia pak ni sampai sana dia boleh dengar. Pak, oi, macam sendiri pun, oi sakit. Kita tahu tu dia orang kejam tu. Kau punya kalau cuma escape, ponteng sekolah, rotan. Lambat ke sekolah, berapa kali rotan. Kau melawan cikgu, rotan. Apalagi kalau kau melawan cikgu guru disiplin, rotan 2 kali. Kalau kau keputusan tidak bagus, rotan. Rosakkan benda-benda di sekolah, rotan. Tapi sebab saya pelajar di sekolah itu, saya tahu dia orang yang kejam. Saya akan pastikan saya tidak akan buat apa yang dia akan rotan saya. Saya akan buat sesuatu yang baik supaya aku tidak akan ditenang, tapi dijemput masuk ke kebahagiaan itu. Amen. Yang akhirnya saya tahu pengetua ini dia juga ikut gereja Anglikan, sama-sama satu gereja. Jadi hari Minggu di sana aku jadi pastor, dia jadi jemaat. Terbalik dia yang harus dengar cakap saya. Harus berdoa, ya harus datang ibadah. Tapi dia faham. Dia tak faham saya ini pastor yang kejam. Mau dia berdoa, mau dia datang ke ibadah. Akhirnya kalau hari Minggu dia tu bagus diam-diam, dia ikut doa, ikut ibadah, buat persembahan. Ya, inilah walaupun kita tahu bahwa, ngeri juga. Saya sangka kita percaya langsung masuk surga. Kenapa Yesus akan buat begitu? Sekarang puji Tuhan, Yesus sudah kasih tahu kita awal-awal, dia akan buat begitu. Jadi kita pastikan akaun kita ini dengan keadaan yang bagus, supaya dia dapat memperhitungkannya nanti. Amin. Okay? Jadi inilah dia katakan di Matius pasal 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Aku tidak nampak mengembala pada waktu malam, tapi di Yerusalem pagi ya. Kau nampak tu domba sama kambing sama-sama tu pagi. Gembala akan biarkan mereka pagi itu, berkumpul dan sebagainya. Tapi malam mengikut budaya, mengikut tradisi, kambing sama domba akan dipisahkan. Gembala akan menjaga domba. Yang kambing tu biar dia dimakan enggak peduli. Tapi domba itu yang dia akan lindungi. Okey? Jadi inilah lepas Yesus gunakan perumpamaan 10 gadis dan juga perumpamaan talenta itu, dia mengakhiri di sini bahwa waktu itu Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Yang domba di sebelah kanan dipanggil adalah orang yang benar. Di mana Tuhan memuji mereka, waktu saya lapar kau kasih saya makan. Waktu saya haus, kau memberi saya minum. Waktu saya dingin, kau kasih saya baju. Waktu saya dipenjarakan, kau melawat saya. Yang kumpulan ini bilang, bila kau lakukan yang paling hina itu, kau lakukan kepada saya sudah. Yang kambing, waktu saya lapar, kau tidak kasih saya makan. Waktu saya haus, kau tidak kasih saya minum. Waktu saya dingin, kau tidak kasih saya baju. Waktu saya masuk ke penjara, kau tidak lawat saya. Waktu saya sakit, kau tidak doakan saya. Bila
Kau tidak lakukan yang paling hina itu, kau tidak lakukan kepada saya. Habis. Yang dikatakan mereka dihalau ke tempatnya di mana adanya yang dipanggil kegelapan. Jadi hari ini di manakah kita? Waktu Yesus datang, kami hantar report card. Waktu Yesus menghidungkan akaun kita, di manakah kita? Adakah kita dapat menerima pujian daripada Tuhan yang sebab kita melakukan waktu dia kasih 5, kita membawa 10. Waktu dia kasih 2, kami bawa 4. Ataupun kita ni dia kasih 1, kita tanam saja. Manakah kita? Saya berharap kita ni semua akan menjadi murid kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 5 hingga 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat buat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang ke luar seperti ranting yang dah menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Kita ambil ayat itu bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, memang untuk pendoa syafaat. Mengajar kita berdoa itu kita akan terima daripada Tuhan. Tapi ikut konteks ini kau tahu bahwa ia adalah tentang adakah kita mau berbuah banyak. Mungkin kali ini kamu tengah, Kenan susah juga. Aku tahu tapi aku tidak pandai. Mintalah daripada Tuhan. Aku masih minta tu. Di mana-mana saja kalau saya didoakan, kalau saya diberi peluang untuk meminta, kadang-kadang pagi waktu renungan saya pun minta. Karunianya kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan dan juga karunia untuk membezakan roh. 3 ini saya perlu. Makin banyaklah makin bagus. Aku tidak akan orang bilang pelit kepada sendiri. Aku minta tu sebab Tuhan yang bilang. Bila aku minta tambah lagi kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, karunia yang dapat membezakan roh. Aku perlukan itu untuk mengembalakan sebuah gereja. Makin besar tugasku, makin banyak 3 karunia itu yang saya perlukan. Saya minta. Sebab itu yang dijanjikan. Kau minta, kamu dapat berbuah banyak. Siapa yang berbuah banyak akan dikenal pasti menjadi murid kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya harap dalam tahun melayani ini semua di antara kita ini buat sesuatu. Jangan kita bilang aku tidak tahu apa-apa. Pasti tahu sesuatu tu. Kita boleh mula dengan penyambut tetamu. Kita boleh mula dengan melakukan sesuatu yang di mana dapat menolong tubuh Kristus di dalam gereja ini. Amin. Dalam kumpulan latihan kelompok latihan pemberitaan sama juga. Apa yang kamu boleh lakukan, mungkin kamu belum lagi dapat khotbah, belum lagi berdoa. Tapi setidak-tidaknya kamu boleh sediakan tempat itu atau kerusi. Saya mulakan di pelayanan di muda-mudi bukannya khotbah, tapi atur kerusi. Saya mengatur kerusi dan juga membagi buku-buku pujian. Aku akan dijemput awal, kadang-kadang 5:30, kadang jam 6 ke gereja dulu. Aku yang pergi ke gereja dulu. Buka lampu, buka pintu, buka lampu. Aku yang pergi susun kerusi. Nanti jam 7:30 semua datang sudah, mereka sudah boleh duduk dan semua pastinya kerusi, di atas kerusi adanya buku nyanyian di sana. Habis itu mereka pulang dulu. Aku yang di sana kumpul, kemas kerusi, kemas buku-buku pujian tu. Nanti habis hantar orang baru jemput saya balik rumah. Untuk beberapa tahun sebelum saya mulai terlibat dalam
berdoa. Dah lama itu boleh ikut mak dan memimpin kelompok sel sampai hari ini. Okey. Jadi mungkin kau lihat banyak juga kena tahu ni. Macam dia apa saja dia pernah tahu. Dari dulu, dari tidak tahu, saya berkembang menjadi seorang yang tahu. Dan mulai memakai setiap karunia yang Tuhan bagi. Dengan ikhlas. Dengan taat. Itulah yang buat 5 itu. Tuhan bilang, saya akan tambahkan untuk kamu. Sebab kau telah taat kepada 5 ini, saya akan tambahkan kepada kamu. Kalau kamu mau jadi seorang yang dapat menjadi pekat kepada orang ramai, mulai hari ini, kamu minta sama dengan Tuhan. Kamu boleh mula dengan 1 talenta. Tapi kau tahu Tuhan akan tambahkan menjadi 5, menjadi 10, menjadi 15. Tapi semua harus buat sesuatu untuk melengkapi tugas yang Tuhan berikan kita sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya Engkau akan karuniakan karunia-karunia ini. Tuhan, kami tahu waktu Engkau memberikan satu keperluan ataupun satu keadaan ataupun satu perkara yang mengenai seorang saudara ataupun saudari yang di persekitaran kami. Itulah panggilan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami tahu sebab kami tidak pandai. Kami memohon kepada-Mu, Tuhan, supaya kami dapat menjadikan seorang yang pandai untuk melayani. Karuniakanlah Tuhan talenta-talenta ini, supaya dalam kerajaan surga ini, sebelumnya Yesus datang, kami dapat melengkapi tugas itu sebagai seorang murid. Datanglah Roh Kudus yang memberi karunia mengikut kehendak-Mu, Tuhan. Tambahkan kepada kami, Tuhan, supaya kami menjadi seorang yang dapat tahu untuk melayani dan bersesuatu dalam kerajaan surga. Jadilah tahun melayani ini tahunnya yang kami dapat bangkit untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami serahkan semua ini, Tuhan. Dengarlah doa kami, biar Roh Kudus-Mu datang penuhi kami, Tuhan, supaya adanya karunia yang akan dibangkitkan dalam setiap pribadi di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman Naisan. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, jadi kita mengalu-alukan kedatangan buat saudara-saudari yang baru pertama kali ya untuk menghadiri kebaktian kita di tengah hari ini.
Ada di antara kita yang baru pertama kali, kalau Anda adalah orangnya, Anda boleh angkat tangan Anda supaya kita mengetahui Anda berada di gereja ini. Ada yang baru pertama kali? Sila lambai-lambaikan tangan Anda. Nampaknya macam tidak ada yang baru ya. Jadi di tengah hari ini kita ada kesepian sedikit. Jadi jangan lupa untuk saudara-saudari ya. Kita bawa rekan-rekan kita, sahabat-sahabat yang baru, jiran-jiran mungkin ada di antara kita ya minggu depan. Jadi walau bagaimanapun kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Oke, kita terus masuk dalam pengumuman. Oke, hari ini kita ada campaign derma darah ya, masih dijalankan sampai jam 2 petang. Jadi saya mendorong buat semua yang sehat ya, yang boleh menderma, jangan lupa selepas ini kalau punya kesempatan, kita masih ada kesempatan untuk menderma darah. Jadi gunakan kesempatan yang ada untuk Anda menderma darah. Dan untuk pengumuman seterusnya, hari keluarga, ya hari keluarga yang akan diadakan pada 16 September. Jadi buat pengumuman buat semua saudara-saudari, hari keluarga bukan maksudnya satu keluarga RM5. Maksudnya hari keluarga satu orang RM5. Jadi ada yang sudah membayar, ada yang satu keluarga RM5. Tidak, maksudnya satu orang RM5. Ya, jadi hari keluarga seperti yang kita tahu bahwa 16 September hari cuti ya, cuti dan kita boleh merayakan perayaan hari keluarga ini bersama jam 2 petang. Ya, tarik tutup 4 September. Jadi jangan lambat ya. Anda boleh isi nama Anda di depan di counter sana. Dan seterusnya kemah kanak-kanak sekolah minggu. Ya. Jadi kita akan adakan kemah kanak-kanak sekolah minggu pada 17 dan 18 September. Akan diadakan di Dewan umur dalam 7 hingga 12 tahun. Iuran RM10 ya setiap seorang. Jadi untuk maklumat lebih lanjut lagi Anda boleh hubungi Cek Keti dan juga Cek Mika ya. Dan untuk pengumuman seterusnya baju. Ya, baju untuk dewasa dan kanak-kanak akan tarik tutup akan diadakan pada 28 Agustus. Jadi maksudnya kanak-kanak bukan 15 ya, tapi akan ditutup pada 28 Agustus bersama-sama dengan baju dewasa dan juga baju kanak-kanak. Yang Anda belum mau order lagi, Anda boleh order ya, jangan malu-malu ya, jangan segan-segan. Peluang masih ada. Jadi jangan sampai habis sudah dia punya tarik tutup baru Anda tanya lagi, oh mesti buka lagi kayak itu. Ya, kadang-kadang jemaat kita seperti itu ya. Jadi saya buat peringatan buat Anda semua ya. Anda boleh order sekarang supaya Anda tidak ketinggalan. Dan selebihnya pengumuman Anda boleh lihat di e-bulletin Anda. Dan pada saat ini mari kita berdiam diri di dalam doa syafaat. Mari jemaat Tuhan kita tenang dan kita mau berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapa karena Kau baik dan sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh percaya kepadanya pada setiap waktu. Kita juga mau berdoa agar sebagai murid Kristus kita akan sepenuhnya percaya kepadanya apabila kita menghadapi banyak cabaran dalam kehidupan seharian kita. Kita juga mau berdoa untuk Alpha Cina dan dalam talian yang sedang berlangsung sejak 3 minggu lalu. Berdoa untuk semua tetamu, kebanyakannya orang yang belum percaya, agar mereka terus mengikuti siri Alpha ini sehingga akhir. Kita juga mau berdoa untuk Kenencin dan semua staf gereja agar senantiasa sehat dan kuat.
Kita juga mau berdoa untuk ulang tahun Diosis yang ke-60, berdoa untuk jawatan kuasa di bawah pimpinan Canon Chin, sementara mereka membuat persiapan untuk majelis makan malam kesyukuran yang akan berlangsung pada 31 Agustus. Kita juga mau berdoa untuk semua jabatan kerajaan agar rajin dan teliti dalam melaksanakan tanggung jawab bagi membantu meningkatkan keperluan rakyat seperti jalan raya, jembatan, bekalan air, dan elektrik, khususnya kawasan luar bandar. Kita juga mau berdoa untuk negara yang terus mengalami kekurangan budget yang berterusan selama 24 tahun yang lalu. Berdoa agar kerajaan sedia ada, diperlengkapi dengan ilmu, pengalaman, kemahiran, dan pandangan jauh untuk menangani belanjawan fiskal negara. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, ya Tuhan, di mana Reverend Roji pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Engkau melawat dia dengan kesembuhan, karena kasih setiamu tidak pernah terlambat untuk menolong bagi hamba-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa, di mana Pak Prengki Martin juga Tuhan dalam kelemahan tubuh, Engkau melawat dia dengan kasih Tuhan. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong bagi orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, orang yang sudah lama tidak datang ke gereja Tuhan, Engkau datang melawat dia, agar di minggu-minggu yang akan datang kami akan bersama-sama dia. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan setiap bahan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat untuk melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosa-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus, dan memelihara kamu dan kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu berserta dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Saya juga mendorong kita semua sebab dalam ulang tahun yang ke-60 sekarang meja-meja jamuan makan malam pada tanggal 31 Ogos di Hakaho ada juga terbuka kepada semua. Kami ada sekurang-kurangnya 15 meja, adapun lebih, ada 15 meja yang siap untuk ditempa dan diberi. Kalau Anda mau mengikuti jamuan makan ini, silakan melakukan pemberian itu hari ini juga. Ya, kalau tidak, saya mendorong kita juga
dapat menabur kepada orang anak-anak muda. Minggu lalu saya ada umumkan di mana kalau kami tidak sempat pergi, tapi kami boleh mendorong anak-anak muda untuk mengikuti jamuan ini. Sebab temanya adalah untuk sekarang, generasi sekarang. Jadi minggu lalu lepas saya umumkan, ada seorang saudara datang, dia bilang, Kenan, bapa orang kamu hantar nanti anak muda. Semua, dia bilang, kalau boleh semua anak muda saya hantar. Ya okey, saya bagi 2 meja. Dia sponsor 2 meja sudah. Jadi saya berharapkan ada lebih banyak lagi, supaya nanti kami dapat menghantar semua anak-anak muda ke sana. Mereka akan melihat, menyaksikan apa yang telah Tuhan lakukan kepada diosis kami dan bersiap sedia untuk melibatkan diri dalam generasi yang seterusnya. Amin. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya. Lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Teman-teman Anda duduk, mari kita siapkan hati untuk jamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat berdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan jamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu,
serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur.
Mari kita bersyukur atas persembahan yang kita telah berikan kepada Tuhan. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberi kami makan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita bersyukuran kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan gini, waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka, dan ini saatnya memandang tuayan Allah bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakan, bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, ini waktunya. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka, dan ini saatnya, memandang tuayan Allah bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir
Semoga Anda diberkati. Kita ambil masa untuk berdoa seketika sebelum bergerak. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-Mu. Tuhan, Engkau pimpin, Engkau sertai langkah kami sehingga kami tiba ke tempat tujuan kami dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.